Banyuwangi, tepatnya di daerah Muncar, terkenal dengan pengolahan ikan pindang. Hebatnya lagi, pindang ini bisa dikirim ke seluruh Jawa Timur. Proses bikin pindang ikan menggunakan teknik perebusan dengan garam. Soal rasa nggak terlalu asin kok, jadinya pas untuk diolah menjadi aneka masakan. Meski sedang tidak musim panen, mereka selalu punya stok ikan untuk dijadikan ikan pindang. Biasanya ikan pindang ini dibuat dari jenis ikan tongkol dan layang, tapi sebagian besar permintaan pelanggan adalah pindang tongkol. Dalam sehari ada sekitar 7 ton ikan tongkol diolah menjadi pindang. Kemudian ikan ditaruh di keranjang bambu atau besek. Beri garam dan rebus selama 15-45 menit. Berbeda dengan teknik pengawetan ikan lainnya, pindang tongkol nggak perlu dibersihkan isi perutnya. Dalam satu loko atau besek biasanya diisi 1-2 ekor ikan tongkol. Fams, perebusan dengan air garam ini sudah cukup untuk mematikan bakteri pada ikan, sehingga ikan nggak mudah busuk. Setelah direbus, ikan juga harus didiamkan semalaman agar kulitnya kering dan mengkilat. Setelah itu, pindang tongkol siap untuk dijual. Dalam segi teknologi pengawetan makanan, pindang ini termasuk dalam produk setengah diawetkan. Karena pindang masih memiliki kandungan kadar air yang cukup tinggi, jadi cuma tahan sekitar 4-7 hari saja. Itu juga tergantung tempat penyimpanannya, fams. Kalau terlalu lembab, mikroorganisme pada daging ikan bisa berkembang dan cepat busuk. Fams, ikan tongkol adalah salah satu jenis ikan laut yang banyak kita temukan di perairan Indonesia. Ikan tongkol atau dikenal dengan nama lain skipjack ini menjadi komoditas ekspor andalan negeri kita setelah ikan tuna. Keren deh! 70% wilayah tanah air berupa perairan, fams. Makanya Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara pengekspor ikan yang besar. Ikan tuna, cakalang, dan tongkol dikenal sebagai ikan primadona dari Nusantara. Rasa ikan tongkol ini gurih, fams. Kandungannya nggak kalah dari ikan laut lainnya. Ikan tongkol mengandung protein, vitamin, mineral, asam lemak omega 3, kalori, dan antioksidan. Sehingga dapat meningkatkan fungsi otak anak, menjaga kesehatan mata, dan meringankan nyeri akibat menstruasi. Kabupaten Malang tidak hanya punya pantai 3 warna dan pulau Sempu aja. Salah satu pantai yang terletak di pesisir selatan ini wajib kalian kunjungi. Nah, mumpung di sini nggak ada salahnya untuk cobain makanan masyarakat Wedi Awu, fams. Ada mangut iwak P, alias sayur santan pedas ikan pari. Mangut adalah sajian berkuah santan dengan bahan utama ikan. Biasanya sih ada sensasi rasa gurih, sedikit asam, dan pedas, fams. Sedangkan iwak P adalah ikan pari yang sudah melalui proses pengasapan. Jadi rasanya unik banget. Kalau mau berasa suasana pantainya, bisa pesan ikan tuna atau cumi, fams. Boleh juga kok kalau mau bakar-bakaran sendiri, biar vibes pantainya berasa banget gitu. Hihihi. Ini namanya Pantai Wedi Awu, fams. Bukan kaleng-kaleng, pantai ini ternyata dikenal sebagai surga tersembunyi khususnya bagi para peselancar. Nggak heran, sebelum pandemi datang, bule-bule berbondong-bondong datang ke sini untuk membuktikan keganasan ombak pantai selatan. Yap, ombak di Pantai Wedi Awu memang cukup tinggi, fams. Ketika memasuki musim kemarau, biasanya ombak di pantai ini bisa mencapai 3 meter. Oh ya, fams, penduduk di sekitar Pantai Wedi Awu ada yang mendapat julukan sebagai peselancar termuda. Namanya Ariel dan Galih yang umurnya masih 11 tahun. Ariel bisa mahir berselancar seperti ini berkat didikan kakeknya yang juga mendapat gelar peselancar tertua. Usianya hampir 60 tahun dan masih aktif bermain selancar sampai sekarang. Hebat! Buat yang pengen belajar surfing, di sini tempatnya. Rata-rata hanya diperlukan waktu kurang lebih 2 jam untuk orang yang belum pernah memegang papan surfing agar bisa berdiri di atas ombak. Kalau mau mencoba untuk bermanuver mengikuti ombak, dibutuhkan waktu lebih lama. Dibutuhkan kurang lebih 6 bulan untuk bisa berselancar dengan lihai dan santai, fams. Kalau mau coba-coba aja sih, pengelola juga menyediakan sejumlah papan selancar yang bisa disewa oleh pengunjung. Tenang, bakal ada yang jagain kok. Hihihi. Nah, pantai yang terletak di Dusun Balearjo, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo ini termasuk dalam 3 pantai di Indonesia yang memiliki surfing malam. 2 di antaranya hanya bisa ditemukan di Pulau Bali, fams. Salah satu syarat memenuhi untuk bisa surfing malam adalah ombaknya yang stabil.
Fams, Pantai Wedi Awu sendiri belum terlalu banyak dikunjungi. Tempat ini juga masih alami dan eksotis. Ketika datang ke sini, kalian pasti akan merasa seperti berada di pantai milik pribadi. Fams, Pantai Wedi Awu memiliki hamparan pasir yang luas. Pemandangan yang eksotis dan cantik seperti ini jarang banget bisa ditemukan di Pulau Jawa. Eits, tetap jaga kebersihan dan keasrian pantai ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dari Tangerang ada warung sederhana yang menyajikan menu istimewa. Namanya Warung Makan Pak Sastra. Lihat nih, pengunjung yang datang ramai banget, Fams. Padahal lokasinya sudah kayak hidden gem di tengah kota yang ngumpet di seberang sungai. Lokasi tepatnya berada di Jalan Kencana Loka, BSD Tangerang. Di warung ini kalian bisa memilih menu yang disajikan secara prasmanan. Tinggal pilih dan ambil saja lauk yang mau disantap. Warung pecak ini sudah berjualan sejak tahun 90-an, Fams. Saat ini, warung ini sudah dikelola oleh generasi kedua. Berbagai sajian dihidangkan di sini, mulai dari sayuran, daging, ayam, dan ikan. Komplit deh. Tapi menu andalan warung di sini adalah ikan pecak, Fams. Pokoknya nggak boleh kalian lewatkan. Ikan goreng yang disiram kuah pecak bukan main, seger banget. Perpaduan rasa yang pedas, gurih, dan asam meresap sampai ke dalam daging ikan. Sambal dadaknya makin melengkapi kenikmatan rasanya. Mantap! Awalnya, pecak dibuat dari ikan gabus yang banyak terdapat di sungai atau rawa di tanah Betawi. Karena berkurangnya lahan rawa, membuat keberadaan gabus mulai menghilang. Tapi kalian juga bisa menggantinya dengan ikan nila, Fams. Oh iya, semua lauk pauk di warung ini dimasak fresh from the oven. Warung pecak ini mulai buka dari jam 9 pagi sampai 3 sore, Fams. Kalian jangan sampai kesiangan kalau ingin kesini. Bisa-bisa nanti malah kehabisan. Hihihi. Fams, pecak dibuat dari bumbu yang sederhana banget. Kali ini kita buat pecak dari ikan mas saja ya. Meskipun kelihatannya sepele, pembuatan pecak ikan mas membutuhkan waktu yang nggak sedikit, Fams. Ikan mas dengan aromanya yang khas harus dimarinasi sebanyak 2 kali. Pertama hanya dibalur dengan perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amisnya. Nggak boleh lama-lama ya, nanti bakteri baik yang ada di dalam ikan mas jadi hilang. Proses marinasi kedua dibutuhkan bahan seperti kunyit, lada, bawang putih, dan garam. Proses ini dilakukan minimal 30 menit atau maksimal 2 jam, Fams. Proses ini lebih lama agar bumbu-bumbunya bisa meresap sempurna ke dalam daging ikan mas. Goreng ikannya sampai kering deh. Sebenarnya pecak nggak hanya menggunakan daging ikan mas saja. Mulai dari ikan nila, mujair, atau gabus bisa dipilih sebagai pasangan pecak. Yang populer sih biasanya pecak gurame. Pokoknya sesuai selera kalian aja deh. Yang bikin pecak jadi mantul karena adanya tambahan terasi, Fams. Untuk mengeluarkan aroma khasnya, lebih baik terasinya dipanggang terlebih dahulu ya. Bumbu-bumbu pecak nggak beda jauh sama bikin sambal tomat, Fams. Yang penting harus banyak tomatnya. Siapkan bumbunya ya. Potong kecil-kecil aja. Tumis bumbunya sampai matang. Sesudah tercium aroma harum tumisan bumbunya, teruskan sampai bumbu berubah warna menjadi lebih gelap atau pekat. Tapi bukan gosong ya. Kalau bumbunya sudah melunak, proses penghalusan jadi lebih mudah. Berikan sedikit perasan jeruk lemon agar rasanya makin segar. Fams, kandungan protein pada ikan ternyata lebih bagus dari daging ayam atau sapi. Segala jenis ikan kaya akan kandungan asam lemak omega 3, sehingga baik untuk perkembangan otak balita. Mantap deh! Menu berikut ini nggak kalah hebring, Fams. Terbuat dari balungan atau bagian tulang kambing menjadikan masakan ini wajib kalian coba. Soal rasa, no kaleng-kaleng, Fams. Dijamin mantap surantap. Gulai balungan adalah makanan khas turun-temurun yang banyak diolah saat ada perayaan hari besar di Jawa Tengah, seperti bulan Ramadan, Lebaran, dan lainnya. Ciri khas dari menu ini memiliki tekstur daging yang empuk dengan kuah gulai yang kaya rempah. Buat kalian yang ada di Banyumas dan penasaran dengan cita rasanya, monggo Fams, datang ke salah satu warung di Jalan Wahid Hashim, Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan.
Kalau kalian mau bikin sendiri juga bisa kok. Selain balungan kambing, siapkan bawang putih, daun bawang, cabai, kunyit, serai, lengkuas, daun salam, kol, kemiri, dan ketumbar. Bumbu rempah sebanyak ini, fams, dipercaya bisa menghilangkan bau perengus daging kambing loh. Haluskan bumbu yang dibutuhkan, geprek juga sejumlah rempah lain sebagai pelengkapnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu hingga harum. Tambahkan air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan balungan, fams. Oh ya, daging kambing termasuk daging merah yang paling banyak dikonsumsi di dunia, termasuk Indonesia. Sekarang masukkan santan dan tunggu hingga balungan empuk. Angkat dan sajikan. Mengkonsumsi daging kambing juga tak sedikit menjadi pantangan bagi sebagian orang. Tapi nggak melulu merugikan juga kok. Daging kambing yang dikonsumsi ternyata ada baiknya juga. Dampak positif daging kambing adalah pembentukan otot. Kandungan protein di dalamnya juga sangat penting untuk masa pertumbuhan. Bahkan kandungan vitamin B12-nya baik untuk menjaga sistem saraf dan mata. Pokoknya, selama kita tahu takaran yang baik dan benar dalam mengkonsumsi daging kambing, selama itu pula manfaat baik juga akan terjadi pada tubuh. Intinya sih, jangan berlebihan, fams. Satu porsi gulai balungan ini dihargai Rp45.000, fams. Selain gulai balungan, ada juga menu tengkleng dan tongseng. Soal rasa, semuanya sama enaknya. Eits, masih soal santapan dari sapi nih. Ini loh, dorokdok dari kota Garut, fams. Dorokdok dalam bahasa Sunda berarti kerupuk kulit. Cocok dibawa sebagai buah tangan. Apalagi buat kalian yang suka ngemil, kriuk-kriuk di mulut. Nama dorokdok diberikan karena saat dikunyah bisa menimbulkan suara dorokdok, dorokdok. Wah, unik banget ya. Dalam pembuatan dorokdok, kulit sapi harus dibersihkan dari lemak dan lendirnya, fams. Kalau sudah bersih, kulit sapi dipotong-potong dengan alat khusus sampai menjadi lembaran panjang. Potong kembali kecil-kecil dengan golok. Lanjut, cuci kembali potongan kulitnya, fams. Tiriskan dan siram dengan racikan bumbu khusus yang sudah digunakan secara turun-temurun. Tinggal jemur sampai kering deh. Proses penjemuran dorokdok hanya mengandalkan cuaca, fams. Kalau lagi mendung, penjemuran kulit menjadi semakin lama. Nah, ini dia kulit yang sudah kering. Tinggal digoreng saja. Agar matang dan mengembang sempurna, gunakan minyak panas dan harus sering dibolak-balik. Kalau enggak, kerupuk bisa gosong sebelah, fams. Hihihi. Perharinya ada sekitar 40 kg dorokdok yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan toko oleh-oleh atau pesanan para pelanggan. Jumlah ini bisa meningkat saat musim liburan. Cobain deh. Beh, emang gurih banget rasa dorokdoknya. Renyah pula. Jadi pengen borong yang banyak buat persediaan di rumah deh. Hihihi. Fams, kalau mau nikmati uniknya rumah kurcaci di Ngawi, ada Taman Wisata Talun. Lokasinya nggak jauh dari kota Ngawi. Alamnya asri banget, pas untuk tempat refreshing. Rumah hobbit ada juga yang dipasang di atas pohon. Bahkan ada juga di jembatan akar. Bagus nih kalau foto-foto di sini. Rumah kurcaci ini tingginya sekitar 2,5 meter. Kalau mau masuk hati-hati ya, fams. Jangan sampai kepala terbentur kayu. Hihihi. Kalau rumah hobbit di atas pohon, kita harus naik tangga dari akar pohon dulu. Nah, dari ketinggian kita bisa melihat pemandangan indah. Asyik ya, fams. Wisata rumah pohon seperti ini sebenarnya bisa mengajarkan kepada anak akan pentingnya pohon untuk kehidupan. Selain itu, bisa juga melatih keberanian anak dari ketinggian. Fams, spot yang cocok menjadi tempat foto lainnya ada di kawasan hutan Trinil, yaitu jembatan kayu sepanjang 20 meter. Lokasinya nggak terlalu jauh dari Sungai Bengawan Solo. Jembatan ini dibuat dari ranting-ranting kayu jati yang cantik. Spot menarik lainnya adalah sarang burung, fams. Di bagian ujung jembatan akar ini kita bisa melihat keindahan Sungai Bengawan Solo. Jadi betah berlama-lama deh, fams. Widih, foto-fotonya keren banget sih. Jadi baper deh. Pingin ikutan juga. Jadi serasa ada di film Lord of the Ring gitu, fams. Hihihi. Siapa sangka rumah hobbit ternyata dibuat oleh tangan hangat pengrajin di desa Bangunrejo, Ngawi, Jawa Timur. Daerah ini terkenal sebagai sentra kerajinan kayu jati, fams. Bahkan limbahnya bisa digunakan kembali menjadi aneka furniture kayu jati. Kreatif banget deh. Barang yang dikira sampah malah bisa menghasilkan uang. Kualitasnya juga oke punya. Fams, rumah kurcaci yang dibuat biasanya digunakan sebagai sarana tambahan di berbagai tempat wisata, terutama di daerah bernuansa pedesaan.
Proses buatnya nggak perlu teknik khusus. Awalnya hanya dibuat kerangka rumah kurcaci dari ranting kayu. Lalu dinding rumahnya dibuat dari tumpukan kayu yang disusun sampai tak bercelah. Kalau atapnya sengaja dibuat miring, yang menjadi ciri khas rumah kurcaci. Kemudian buat pintunya dengan batang kayu yang dibagi menjadi dua. Tinggal paku agar lebih kuat, fams. Ciri pintu rumah kurcaci harus dibuat lubang di bagian tengah dan diberi ornamen ranting kayu. Jadi terlihat lebih alami ya. Agar terlihat makin cantik, bagian depan rumah diberi ornamen dari kayu seperti ranting. Pasang paku lebih banyak agar rumah hobbit semakin kuat, fams. Terakhir, kayu dicat agar lebih menarik. Tapi nggak semuanya dicat. Ada juga bagian yang hanya diberi cat dasar saja untuk memperkuat warna alami kayu. Fams, ukuran rumah hobbit sangat bervariasi. Yang paling penting sih, ukurannya harus lebih kecil dari rumah pada umumnya, fams. Harga jualnya mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Wih, mahal juga ya. Rumah kurcaci tinggal dikirim ke pemesannya saja. Bagus ya. Sekarang kita ajak kalian jalan-jalan ke tempat wisata ala suku Indian. Tempatnya ada di kawasan Coban Alun di Batu Malang. Di sini kita bisa menyewa pakaian dan aksesoris ala suku Indian, fams. Harga sewanya hanya sekitar 5-10 ribu per item. Mulai dari baju sampai penutup kepala dibuat dari bulu-bulu unggas yang unik. Di sini juga ada tenda menyerupai suku Apache. Keren! Oh iya, suku Apache adalah suku asli di kawasan Amerika Utara. Di area seluas 1,5 hektar, Apache Camp terletak di tengah hutan pinus. Jadi terasa asri dan indah. Ada sekitar 20 tenda yang bisa disewa di sini, fams. Harga sewanya juga nggak terlalu mahal, sekitar Rp500.000 per hari. Tenda berukuran ini bisa ditempati sekitar 3-4 orang. Fams, tempat ini juga cocok dijadikan tempat untuk foto-foto. Cantik banget. Sekarang kita lihat kerajinan bulu kalkun di Blitar yuk. Berbagai jenis kerajinan unik dari bulu kalkun bisa dibuat di sini, termasuk yang berbentuk penutup kepala khas suku Indian Amerika. Untuk membuat topi Indian, bagian yang dipakai hanya bulu hingga ujungnya saja, sedangkan sisa tulangnya dipotong, fams. Selanjutnya, masukkan kayu yang sudah dilapisi kain ke dalam tulang bulu. Beri lem supaya merekat kuat. Lanjut, potong kain bludru sintetis yang terbuat dari benang wol untuk menutupi tulang bulu. Susun deh bulu kalkunnya untuk dirangkai. Simple ya buatnya. Nggak perlu pakai pewarna buatan, karena secara tampilan dan motif, bulu kalkun sudah cocok dijadikan topi Indian. Kalian juga bisa membuatnya dari bulu ayam, tapi hasilnya kurang maksimal. Lanjut, kita buat bagian dalam topinya. Bulu kalkun dirangkai dan dijahit hingga berbentuk melingkar. Proses jahitnya dilakukan secara manual agar bulu kalkun tidak rusak. Jahit lagi deh bagian tulang bulu yang satu. Ikat bulu di bagian tengah topi supaya bulu kalkun mengembang ketika dipakai. Renggangkan bulu yang satu dengan yang lainnya. Tambahkan juga aksesoris pada bagian tertentu supaya makin mirip dengan topi Indian aslinya. Kalau belum pas, bisa rapikan kembali, fams. Oh iya, bulu yang dipakai untuk kerajinan ini hanya bulu dari kalkun jantan saja. Soalnya lebih indah tampilannya dibandingkan bulu kalkun betina. Untuk diambil bulunya, kalkun gak harus dipotong. Cukup pilih bulu yang sudah lama atau tua saja. Bulu yang masih muda, mudah busuk ketika dijadikan kerajinan, fams. Dalam sehari, setiap pengrajin topi Indian dapat merangkai sebanyak 50 hingga 100 topi. Maklum, para pengrajin di sini memang sudah ahli membuatnya. Harga kerajinan topi Indian ini bervariasi, mulai dari Rp100.000 sampai Rp300.000. Hasil kerajinan ini ternyata tak hanya diminati pasar dalam negeri saja, bahkan sudah go internasional. Bikin bangga deh. Perawatan kerajinan ini juga mudah, fams. Cukup disimpan dengan kapur baru saja, sehingga topi Indian bisa jadi tahan lama. Menurut sejarahnya, nggak sembarangan orang bisa menggunakan baju dan penutup kepala dari bulu khas suku Indian. Hanya kepala suku dan para prajurit pemberani saja. Soalnya, kerajinan ini memiliki simbol kepercayaan, kekuatan, kebijaksanaan, dan penghargaan. Keren deh!
udah dulu ya fam Seragam Indonesia pagi ini. Saksikan terus episode Ragam Indonesia menarik lainnya. Ragam Indonesia istimewa.